Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe ya. Aku mau cerita nih tentang pengalaman aku pribadi, masih tentang dunia mistis. Jadi ini aku cerita ini rumah orang tua aku sendiri nih ya kan. Sebenarnya posisi rumah itu di tengah kota banget kayak gitu, ramai. Cuma sebelum dibangun perumahan itu kan asalnya memang hutan, di hutan, bahkan beberapa titik itu jadi tempat pembuangan ya, dah gitu ya kan. Nah, jadi dulu tuh kalau ada orang kick itu banyak tuh dibuangnya ke situ. Nah, jadi sekitar tahun 2009, jadi dari tahun 2009 aku masih SMK. Waktu itu aku kan mau magang nih, jadi orang tua aku beli rumah di situ, di kalau sekarang jadi ibu kota di Kalimantan Selatan. Nah, di situ ya kan. Jadi rumah itu yang orang pertama yang nempatin rumah itu aku. Jadi dari awal rumah itu dibangun sampai selesai, sampai rame itu aku. Jadi orang tua aku tuh cuma tahu beli tok kayak gitu loh ya kan. Jadi pengalaman pertama waktu aku nempatin rumah itu tuh listrik masih belum masuk tuh ya kan. Jadi listrik tuh masih berbagi antara satu rumah ke rumah lainnya. Nah, jadi momen itu waktu pertama aku baru pindah, maghrib nih kan, maghrib. Lampu tuh udah aku nyalain, semuanya udah aku nyalain karena perumahan baru, jadi banyak banget yang pelihara anjing dibiarin, dilepasin kayak gitu. Dan biasanya mereka itu anjing-anjing tuh tidurnya kalau malam itu ngumpulnya di teras aku. Jadi setiap pagi tuh aku ngepel terus nih ceritanya nih ya kan. Nah, jadi maghrib itu aku kok merasa aneh nih, kok komplek kok sepi ya. Padahal aku baru 2 bulan loh nggak pulang ke rumah itu tuh. Aku baru 2 bulan, kok nggak kayak biasanya. Kok biasanya kan ada anjing nongkrong di TN kan depan rumah aku kayak gitu ya kan. Aku suka anjing, soalnya apa ya, bagi aku mereka tuh lucu kayak gitu kan, nurut kan. Habis itu nggak lama ada nih anjing gede banget, bulunya tebel banget kayak elmo kayak gitu ya kan, tapi warnanya putih. Cuma anehnya mukanya itu kayak lonjong, jadi mukanya tuh lonjong, tatapannya tuh kayak tatapan manusia. Itu yang bikin aku tuh benar-benar aneh kayak gitu ya kan. Jadi anjing itu lewat, aku tuh masih belum. Dan kebetulan aku nggak sendiri di rumah itu, ada teman aku ikutan nginep. Waktu itu kami ini kan baru selesai magang kan, dia ini ikutan aku pulang kayak gitu. Aku bilang nih, Vel, lo lihat deh, itu anjing beneran gak sih? Dan begonya tuh aku masih di pintu duduk. Lalu sama teman aku tuh, bajuku tuh ditarik. Bego lu. maghrib ngapain di tengah pintu? Lo tahu mama gue digepak lu gitu. Aku sih kan kaget ya kan. Itu kejadian pertama tuh kan. Masuk kuliah, aku tuh mulai full memang bener-bener tinggal di rumah itu, dan itu sendiri. Itu sekitar tahun 2010. Jadi tahun 2010 awal itu aku udah nempatin itu rumah kan. Sebenarnya kehororan itu tuh nggak aku rasain sejak aku kuliah itu enggak, tapi selama aku magang dari awal rumah itu selesai dibangun itu sudah kerasa banget. Rasanya itu apa? Tiba-tiba kabel ini gerak sendiri. Dan aku tuh selalu bilang kan sama ayah, karena kamar itu ada 2. Jadi kamar aku tuh di depan, cuma karena teman aku nih orangnya penakut, terus dia bilang, B, aku tidur di kamarmu boleh nggak? Kita tukeran kamar deh, kamu tidur di kamar aku bilang oke deh, nggak apa-apa, yang penting aku tuh tinggal di situ tuh ada temennya kayak gitu ya kan.
Jadi aku nih tidur nih di kamar depan, di kamar belakang nih, posisi dia kan pakai kamar aku di depan nih. Di kamar belakang itu ada kayak ini lubang listrik gitu kan di plafon. Setiap malam tuh aku tuh ngelihat kayak layang-layang putih, srit srit srit, kayak kelap. Malam hari langit ada kelap plek kayak gitu kan, kayak ini tahu ya, kilatan-kilatan. Nah itu kayak gitu, tapi ketika aku lirik ke luar jendela itu udah ada sama sekali, nggak ada kelap, nggak ada ini kan, langit fan-fan aja. Ini kenapa nih di atas plafon aku gelap gulita itu ada kayak kelap-kelap. Terus aku liatin bang, dan itu tuh kayak kain terbang putih serit serit kayak layangan kayak gitu. Nah itu terus akhirnya aku nih, kan teman aku nih tiba-tiba dia awalnya mau ngekos di rumah aku kan, dia kos di satu kamar aku, tiba-tiba kok nih orang berapa minggu gak ada kabarnya kayak gitu loh. Jadi nggak nginap nih kan, aku tanya pas kebetulan kami ketemu di ini di tempat magang, kamu jadi nggak nginep di ngekos di rumah aku bilang kayak gitu. It's okay lah, nggak ngekos kamu, yang penting nemenin aku aja di rumah kayak gitu daripada aku sendirian, karena aku orangnya penakut juga nih ya kan ceritanya. Aku pikir-pikir dulu ya be, bilangnya kayak gitu. Aku nih kenapa nih bocah ya kan, nggak ada angin nggak ada hujan, padahal dia yang ngotot nih, awalnya dia yang ngotot pengen tinggal di rumah aku kayak gitu loh. Terus akhirnya kami ini kan sampai selesai magang, dia tuh nggak jadi kos di rumah aku tuh, nggak jadi. Sampai selesai magang kami masuk kuliah, kami kebetulan kuliah di tempat yang sama dan jurusannya juga sama kayak gitu. Kemudian tiba-tiba dia tuh bilang kayak gini, Be, aku ada mau ngomong sesuatu sama kamu tapi kamu nggak marah kan? Ya aku ngapain marah kayak gitu kan. Jadi aku bilang, kenapa aku marah, bilang aja nggak apa-apa, aku bilang kenapa. Be, aku kayaknya nggak jadi deh ngekos di rumah kamu, bilangnya kita. Aku PP aja deh, kan rumahku nggak terlalu jauh, paling setengah jam doang dari kampus. Iya nggak apa-apa, tapi kamu nginep aja di rumah, aku kan kesepian, aku bilang kayak gitu ya kan. Nggak gini Be, tapi kamu nggak tersinggung kan? Iya nggak. Jadi ceritanya ini hari Jumat tengah hari, orang azan nih ya kan di masjid itu azan, si teman aku nih apa ya, asal ngomong, bilangnya gini, aku pengen tahu nih rumah berhantu atau enggak sih, bilangnya kayak gitu cuy. Kalau iya tampakin nih. Nah nggak lama setelah dia ngomong, Sri di kamar belakang yang aku tempat tidurin. Jadi tempat tidur aku di kamar belakang sementara, kata Ani kan, aku kira dia jadi ngekos di rumah aku, nggak tanya dia ngelihat di situ lah. Akhirnya dia ya memang saat itu tuh aku tuh nggak tahu kan, kebetulan aku lagi di teras nih ya kan, duduk kan, terus tiba-tiba dia memang Be aku pulang ya kayak gitu. Tapi kayak buru-buru, aku pikir kan dia ditelepon mamahnya atau ayahnya kan, ternyata karena itu jadi dia habis ngelihat ya, si Mbak Unti ini dia langsung caw, dan sampai detik ini barang-barangnya itu nggak diambil. Jadi berapa tahun itu dah puluhan tahun, belasan tahun. Jadi aku tuh itu momen pertama si Unti ini berani ganggu teman aku. Nah, setelah itu banyak lagi kejadian lagi. Ini pernah lagi nih, waktu itu aku kan nyetrika nih, habis maghrib kan nyetrika. Posisi aku udah pindah kamar nih, aku nggak mau lagi di kamar itu. Jadi aku pindah kamar ke kamar aku sendiri, kamar depan. Terus nih aku kan posisi televisi itu kan di ruang tamu, di depan televisi aku tuh ini nyetrika kan, posisi nyetrika, dan jalan tuh dia tuh merembet
rempet banget, tapi kakinya tuh nggak napak ke lantai, enggak, dan nggak ada bayangannya. Jadi aku tuh melihat sosok putih mimpi jalan tuh merembet set dari dapur aku ke ini, kayak keluar gitu set, terus balik lagi set. Seperti itu. Dan aku tuh ngelirik aku kan sambil nyetrika nih, jadi aku ngelirik nih bola mata aku tuh ke kan ke kiri. Jadi sambil itu langsung aja kan shock nih, jadi aku cabut stop kontak, aku cabut, aku jauh lari, televisi aku matiin. Nah, kejadian lagi kedua lagi di posisi yang sama, aku masih di ruang tamu nih. Itu aku pulang kuliah, aku lagi capek-capeknya kan, waktu itu zaman OVJ itu ramai banget. Jadi aku putar OVJ, dan momen itu nggak ada yang lucu sebenarnya, tuh nggak ada lucu sama sekali, nggak ada lucu. Tiba-tiba aku tuh denger di belakang aku kan belakangin jendela depan ya kan, di belakang aku tuh ada suara cewek, suaranya tuh gede, ngakak, hahaha, bilang kayak gitu kan. Kaget nih, jadi aku langsung matiin TV, langsung banting pintu kamar, aku tidur kayak gitu. Pernah lagi nih, jadi teman aku nih ya kan, dia nginep nih di rumah ya kan, aku tuh udah curiga nih bocah, karena sedikit banyak aku untuk aku memang penakut, tapi karena ada keturunan dari kakek aku, jadi aku untuk scene yang seperti itu tuh aku masih ya begitulah. Jadi teman aku ini jam 7 malam, ini kami kan di depan TV, posisi TV itu masih aku taruh di ruang tamu ya kan. Kami ini gelar kasur Palembang ya kan. Nah lah, kasur Palembang itu kami buat santai lah sambil rebahan gitu. Aku bilang sama si teman aku, Duk, kita bobok di kamar ya, nggak di sini ya. Karena apa? Karena si Unti itu dia tuh senang banget di ruang tamu. Jadi aku bilang, kita tidur di ini ya, di kamar ya. Nanti dulu deh mbak, aku mau ngerjain tugas, bilangnya kayak gitu. Karena kami kan ini satu kelas nih, memang ada tugas, tapi aku kan udah selesai duluan. Sudah, kalau kamu udah selesai, nanti susul ke kamar ya, kayak gitu ya kan. Aku tidur nih, kan aku masih belum pakai spring bed, aku pakai dipan jati. Nah itu kan jam 12 malam itu tiba-tiba dia itu brak, kaget kan, aku kaget banget. Kenapa dek, gue bilang gitu. Kenapa? Kak, mbak, apa? Aku mimpi dikejar hantu. Jadi jadi langsung gimana ya, aku mau jujur, takut dia ketakutan ya kan. Aku diem, udah deh. Yang pasti untung satu, ranjangku tuh dari jati. Coba ranjangku dari kayu ya hancur lah. Soalnya dia langsung lompat dan brok. Gak kira kenapa nih bocah, katanya aku mimpi dikejar hantu. Nggak. Besok paginya aku sarapan ya kan, sama dia kan, subuh aku bangunin dia, ayo kita sholat sarapan ya kan. Abis sarapan tuh aku tanya sama dia iseng-iseng, Dok, kamu, orang tua kamu tuh ini ya, jaranan ya, gitu kan. Kok tahu kak? Gitu kan. Kok tahu mbak? Kayak gitu ya kan. Nah, nggak apa-apa gitu.
Kenapa aku nanya seperti itu? Karena malam ketika dia masuk ke rumah aku, datang ke rumah aku, jam 7 malam itu, aku dengar aku dengar di kamar belakang aku ada suara kayak macan. Suara macan tuh sama suara perempuan ngau grog kayak gitu, kayak gimana sih, kayak berantem kayak gitu kan, paham ya maksud aku. Nah di situ aku mulai curiga, wah ini jangan-jangan nih bilang kayak gitu. Soalnya aku lihat juga ya, kelihatan lah, aku nggak bisa jelasin di sini, cuma aku tahu lah karena dari iyalah seperti itu ciri-cirinya kan kelihatan aja. Terus zaman tahu iya ayah aku tuh pemain kuda lumping, bilangnya kayak gitu. Oh iya, oh kenapa mbak? Oh nggak apa-apa, bagus itu itu kan budaya, aku bilang kayak gitu kan. Wah hebat ayah kamu tuh nguri-nguri budaya, aku bilang kayak gitu. Cuma dalam hati mampus gua ya, pantas kan berantem nih ceritanya nih ya kan. Benar berantem, kodam dia sama penunggu rumah aku, mungkin bentrok energi karena kita nggak tahu ya kan. Berantem ya pantas. Tengah malam dia tiba-tiba lompat ke ranjang aku sampai aku tuh kaget, gerobak kayak gitu kan bunyinya. Jadi ternyata ya sudah, jadi aku bilang ya nggak apa-apa kayak gitu, nanti nginep lagi ya. Iya, cuma sebelum dia nginep ke rumah aku tuh selalu bilang sama ini kan, aku bilang sama Mbak Unti di rumah itu, aku bilang tolong jangan ganggu teman aku. Dan ternyata ketika ini kan aku tanyain ke orang tua, kan aku bilang nih, rumah kita ada ininya ya. Ayahku tuh cuma bilang, tapi dia baik, kalau dia mau nunjukin ke kamu, dia itu sebenarnya pengen komunikasi aja kayak gitu. Nanti kalau kamu keluar dari rumah atau kemanapun kamu pergi nginep di luar, kamu bilang, yang merinding gua, jadi kamu bilang sama dia, aku nggak pulang mbak, aku ini nginep di luar. Ayah ibu aku tuh selalu ajarin kayak gitu, dia itu pengen komunikasi sama kamu tapi nggak tahu caranya. Cuma memang sih anehnya itu si Enti ini, aku panggil dia Enti aja ya, si Enti ini setiap aku pulang ke kota ayah aku, kan ayahku tugas di ini ya, kota X nih ya kan, aku pulang ke rumah ini ayah aku sama ke rumah orang tua aku lah, nggak pamitan dalam tanda kutip, aku nggak bilang di ini aku biasa setiap keluar nih kan pasti bilang, mbak aku keluar ya, aku ini nginep, pulang aku ke kota X, paling berapa hari baru balik. Itu setiap aku nggak bilang kayak gitu di rumah ini nih, di rumah tuh malam itu pasti aku dimimpiin, gak pulang kamu kayak gitu, gila. Terus dan setiap aku pulang, nah aku pasti ditampakin macam-macam, pokoknya dibikin hidup aku seharian 2 hari itu nggak tenang, barangku goyah atau apalah dia bikin, pokoknya dia memunculkan diri, menampakin diri, nakut-nakutin aku. Dan itu selalu terjadi kalau aku keluar atau nginep di luar rumah kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Makanya sejak itu aku tuh setiap mau kemanapun atau nginep di luar itu atau nggak pulang ke rumah, aku selalu bilang dulu. Awalnya sih aku nggak sadar kalau kejadian itu tuh ada hubungannya sama itu. Jadi setiap aku nggak balik ke rumah berhari-hari, ketika aku pulang ke rumah itu pasti aku diganggu terus. Kalau nggak aku dimimpiin, kamu nggak pulang, kayak gitu terus dia. Terus akhirnya sama ibu aku dibilang,
coba kamu kalau mau keluar, kamu nginep di luar, kamu bilang, mungkin dia mau berteman, dia tuh pengen apa ya, jagain kamu di sana mungkin ya kan, kata ibu aku. Jadi aku tuh ngikutin aja nih, namanya ini kan ketakutan juga kan. Jadi aku bilang, Mbak, Teh, Nyai, aku mau ada nih, mau nginep di rumah ayah di kota X sekian hari ya. Nah, ketika aku balik, setiap aku berangkat pamitan, balik itu nggak pernah diganggu. Dan itu seperti itu. Dan ada ini, aku punya temen nih, dia indigo. Jadi dia tuh nggak pernah lagi, tapi sering main ke rumah kayak gitu ya kan. Setiap dia main ke rumah tuh pasti itu dijahilin ya kan. Pasti dia tuh, bangke lo, B, lihat tuh temen lo tuh, saudara lo tuh, liatin lo temen lo, ngapa dia lengok-lengok tuh, dia charper sama gua gitu. Jadi aku tuh ngakak cuma ya nggak apa-apa lah, dia cantik, aku bilang kayak gitu ya kan. Dan dari beberapa orang yang tahu tentang seperti itu datang ke rumah, emang dia nggak nakal sebenarnya. Kalau dia hampir setiap hari nakut-nakutin aku, itu sebenarnya ngajak komunikasi katanya kayak gitu ya kan. Cuma aku tuh takut duluan, aku ya secara ya kan. Pernah lagi kejadian ini, adik aku, dia cewek nih, adik aku yang cewek, dia kan ini pulang malam, dan kebiasaan dia malam tuh mandi. Waktu itu jam 12 malam, dia baru dari luar mandi, keluar dari kamar mandi. Oke, lanjut lagi. Makanya sejak itu aku tuh setiap mau kemanapun atau nginep di luar itu, atau nggak pulang ke rumah, aku selalu bilang dulu. Awalnya sih aku nggak sadar kalau kejadian itu tuh ada hubungannya sama itu. Jadi setiap aku nggak balik ke rumah berhari-hari, ketika aku pulang ke rumah itu pasti aku diganggu terus. Kalau enggak aku dimimpiin, kamu nggak pulang, kayak gitu terus dia. Terus akhirnya sama ibu aku dibilang, coba kamu kalau mau keluar, kamu nginep di luar, kamu bilang, mungkin dia mau berteman, dia tuh pengen apa ya, jagain kamu di sana mungkin ya kan, kata ibu aku. Jadi aku tuh ngikutin aja nih, namanya ini kan ketakutan juga kan. Jadi aku bilang, Mbak, Teh, Nyai, aku mau ada nih, mau nginep di rumah ayah di kota X sekian hari ya. Nah, ketika aku balik, setiap aku berangkat pamitan, balik itu nggak pernah diganggu. Dan itu seperti itu. Dan ada ini, aku punya temen nih, dia indigo. Jadi dia tuh nggak pernah lagi, tapi sering main ke rumah kayak gitu ya kan. Setiap dia main ke rumah tuh pasti itu dijahilin ya kan. Pasti dia tuh, bangke lo, B, lihat tuh temen lo tuh, saudara lo tuh, liatin lo temen lo, ngapa dia lengok-lengok tuh, dia charper sama gua gitu. Jadi aku tuh ngakak cuma ya nggak apa-apa lah, dia cantik, aku bilang kayak gitu ya kan. Dan dari beberapa orang yang tahu tentang seperti itu datang ke rumah, emang dia nggak nakal sebenarnya. Kalau dia hampir setiap hari nakut-nakutin aku, itu sebenarnya ngajak komunikasi katanya kayak gitu ya kan. Cuma aku tuh takut duluan, aku ya secara ya kan. Pernah lagi kejadian ini, adik aku, dia cewek nih, adik aku yang cewek, dia kan ini pulang malam, dan kebiasaan dia malam tuh mandi. Waktu itu jam 12 malam, dia baru dari luar mandi, keluar dari kamar mandi. Sorry tadi kepotong. Aku lanjut nih ya kan. Jadi adik aku itu dia pulang tengah malam nih, terus mandi, keluar dari kamar mandi, dia tuh kan ngelewatin ruang tamu, baru ke kamar aku, dia tidurnya sama aku kan. Nah,
Begitu keluar dari kamar mandi, masuk ke ruang tamu, ke ruang tengah, ruang tamu, dia ngelihat ada cewek nih tiba-tiba berdiri, dan posisi di depan cewek itu ada 3 orang, ada kakek-kakek, ada pokoknya ada orang lah di situ, cewek cowok. Tiba-tiba yang cewek ini berdiri ya, dia pakai dress white, kukunya panjang-panjang, ada mak lampir gitu ya kan. Terus dia samperin nih itu, karena cewek itu tiba-tiba berdiri senyum ke arah adik aku ini kan, disalamin sama si adik aku, dan dia tuh salaman. Jadi dia cerita tuh sambil nangis tau. Ini cerita sama aku tuh sambil nangis. Sejak hari itu kan, paginya itu tengah malam nih kejadiannya ya kan, jam 12 malam, jam 7 dia itu ngotot minta antar pulang ke ini kan. Waktu itu dia masih sekolah, jadi dia tinggal sama ayah aku di luar kota kan. Ngotot minta antar pulang. Aku kaget, kenapa, ada apa, kamu nggak betah? Mbak salah. Enggak, aku mau pulang bilang gitu. Nah, dia cerita itu pun setelah 2 tahun dia nggak pernah datang ke rumah aku lagi. Jadi 2 tahun dia nggak pernah datang ke rumah aku itu lagi, dan di situ dia cerita, dan itu sambil nangis. Jadi aku tuh antara gimana ya. Jadi selama dari tahun 2010 sampai tahun 2014, jadi 4 tahun aku tinggal di situ tuh kayak orang stres. Saking apa ya, setiap hari tuh kayak ketakutan terus. Ya secara hampir setiap hari dia itu ada aja tingkahnya. Kalau nggak nampak nih, pernah nih konyol lagi nih ya kan. Aku tuh setiap malam, aku tuh sering ya kan, jendela itu kan posisi aku buka nih tirainya. Kan waktu itu pakai teralis, jadi kan aman aja. Jadi aku buka, aku tuh suka ngeliatin bintang-bintang gitu kan. Nah aku lihat nih, pas aku asik ngeliat, teneng, tiba-tiba nih muncul nih muka cewek nih, dan muka dia, mampus gua ya kan. Jadi berapa detik gitu kayak gitu, jadi mata aku tuh melotot dia tuh lempeng aja muka kayak gini, dan aku tuh melotot kan, antara kaget shock kayak gitu ya kan. Gila bener, aku tinggal ya sama begituan sama 4 tahun, ya 4 tahun lebih lah ya kan. Aduh, itu apa ya, spot jantung terus tuh, aku sering spot jantung. Dan itu nggak aku aja, teman-teman aku yang nginep bahkan yang bertamu tuh sempetnya dia jahilin tuh kan. Cuma ada cerita sedih sih di balik itu. Setelah aku lulus kuliah, aku kan balik nih ke rumah orang tua aku yang di kota X tadi ya kan. 1 minggu pertama itu aku nggak pamitan sama dia. 1 minggu pertama dia tuh selalu mimpiin aku, Mbak pulang, nggak kangen sama aku, pulang gitu. Dengan wujud yang seperti itu, lo bayangin aja cuy, seperti apa dia wujud ini, seperti itu ya, kayak gitu lah. Lucu sih Unti nih. Kemudian tuh pernah lagi ya kan, nih kejadian nih baru beberapa bulan lalu. Aku kan bertahun-tahun nih ninggalin rumah itu, dan rumah itu sempat kosong juga, dikontrakin tapi yang kontrak nih kabur kayak gitu ya kan. Terus aku dari tahun 2014 sampai tahun 2019 aku tuh nggak 2014 sampai tahun 2019 aku tuh nggak pernah datangin lagi tuh rumah. Jadi aku datang ke situ, ke posisi rumah itu udah kayak rumah ini sih, dinding rompalan ya, karena risiko kan dikontrakin sama anak kuliahan. Enggak semua anak kuliahan sih seperti itu, kebetulan pas dapetnya ini anaknya pemalas. Dan aku ketika aku masuk ke rumah itu tuh banyak banget botol-botol miras. Nah sempet ngamuk kan aku, jadi kayak gimana ya, sempet aku ini marah aku. Jadi terlontar lah kata-kata aku kasar kan, lo ti, aku tuh manggilnya tuh Tinti kayak gitu aja deh. Lo Ti, guna lo di sini apa?
ini rumahmu, katanya ini rumahmu, nggak cuma rumahku, tapi nggak bisa jagain rumah kamu sendiri. Orang bawa banyak banget botol miras berserakan di ruang tamu kamar. Kemudian aku dengar cerita nih kan, laporan dari tetangga nih, bocah suka bawa perempuan ya mainlah di rumah aku itu, kayak gitu loh. Jadi aku disitu ngamuk, kamu tuh fungsimu tuh apa? Katanya rumah kamu tapi nggak bisa jagain, kamu biarin orang asal masuk bawa orang sampai kayak gini, aku bilang kayak gitu ya kan. Nah, balik aku ke rumah aku, ke kontrakan aku. Badanku langsung panas berhari-hari. Asal ngebacot sih gua. Itu tuh. Bahkan beberapa tahun aku nggak pernah ke rumah itu tuh masih sering dia ngimpiin aku, mbak nggak kangen sama aku, nggak pulang, kayak gitu. Cuma aku kayak gimana ya, takut sih jujur, aku sampai detik ini pun masih takut. Makanya alasan aku kenapa aku lebih milih ngontrak di tempat lain daripada nempatin itu rumah lagi. Karena apa ya, daripada gue spot jantung terus ya kan, setiap malam setiap hari gitu. Masalahnya dia itu ngajakin berinteraksi itu nggak cuma malam doang cuy, siang pun kayak gitu dia. Dan sebenarnya tuh cerita yang kayak apa ya, tentang kenakalan dia, keusilan dia tuh banyak, nggak cuma itu doang, kayak gitu loh. Dan parahnya lagi, nggak cuma kami aja kayak gitu, nggak cuma aku aja, bahkan dia pernah nih, aku nih pas beberapa bulan lalu sempet nih datang ke ini kan, ngecek. Itu kan aku posisi kan kita kontrakin tuh rumah. Nah, tetangga satu blok nih berapa rumah nih kan, satu blok itu pada laporan, mbak kami itu sering ngeliat setiap, nggak cuma malam Jumat kan, enggak, hampir setiap malam kalau antara maghrib sama isya berdiri di depan teras itu. Lalu ngapain kayak gitu ya kan, ya kali dia nunggu siapa gitu ya kan, berdiri cuy di depan teras itu, dia berdiri ya kan. Terus mau aku tuh jadi lemes dah gua. Dia tuh berdiri di depan teras, bahkan ada yang ngeliat tuh di belakang rumah. Jadi dikira itu adek aku atau aku, karena rambut kami tuh sama-sama panjang kan posisinya kan. Jadi sampai mau ditegur sama tetangga, loh mbak Abe datang kapan, bilang kayak gitu. Ya ampun gila, itu lo tuh ngapain di situ? Maksud aku nih gimana ya, tetanggaku tuh pada takut kan. Makanya kan rencana mau aku pagar tinggi biar nggak ada yang lihat. Maksudnya itu kamu mau ngapain aja di lingkungan rumah aku itu ya it's okay lah, yang penting tetangga tuh jangan sampai kelihatan, kasihan kayak gitu kan. Gua aja nih, aku aja yang setiap hari ngelihat aja rasa sok apa ya, spot jantung terus. Dan ini tetangga aku. Banyak sih cerita tentang ini di keusilan enti di rumah aku itu. Cuma gimana ya, bahkan aku sempat ini nih, aku tawarin ke orang-orang yang ini, yang suka bikin konten horor, iya lo mau uji nyali datang aja tuh. Iya kan. Cuma gimana ya, intinya tuh kita sama mereka tuh kan beda dunia, beda alam. Mereka beraktivitas di dunia mereka dan kita beraktivitas di dunia kita ya kan. Dan mungkin karena aku penakut aja juga sih ya kan, sebenarnya penakut. Dan kebetulan dia juga emang jahil kayak gitu. Cuma aku kebetulan punya temen indigo juga ya kan. Dia sempat cerita sama aku, dan dia itu berinteraksi nih sama si enti nih ya kan. Dia sempat cerita bilang, lo tahu kagak kisah dia itu seperti apa?
Jadi ceritanya tuh seperti ini cuy. Si Inti itu usianya nggak terlalu tua sebenarnya, dia masih muda, tapi dia itu kan korin ya, bukan, karena ketika kita sudah nggak ada, kita meninggal, ruh kita itu kan kembali ke Tuhan ya kan, alam barzah. Sedangkan yang sisa di dunia itu kan jin yang mendampingi di kita selama masih hidup ya kan. Jadi si Inti ini dia itu masih muda, masih ya bukan belia sih, mungkin sekitar usia tuh 20-an, dan dia itu itu karena diperoas ya kan, dan di kick. Aku nggak tahu apa yang nempel masih nyangkut di ini, yang pasti ada entah itu darah dia atau apa dia yang ada di rumah kami. Dan kami pun satu keluarga Umi sudah kan, itu asal tanah kan, memang rumah kami hutan dulu ya kan, jadi bikin perumahan, akhirnya ya ada cerita seperti itulah. Karena kami ini ya, aku pribadi pun nggak mau usir dia, karena dia ada di situ sebelum kami tuh ada kayak gitu loh. Bahkan sebelum kami lahir mungkin sudah ada kali ya kan. Karena waktu aku nih kayak gini, pernah ketika aku berdoa setiap hari, waktu itu lagi down banget mental aku, kan ada something, terus dia salah tanggap cuy. Jadi dia tuh menampakin ke aku sambil melotot marah, bilang, kamu mau ngusir aku ya dari sini ya, kamu mau ngusir aku, kayak gitu ya kan, kamu nggak akan pernah bisa ngusir aku sudah di sini, bilangnya kayak gitu, aku sudah di sini, bilangnya kayak gitu. Merinding gua. Jadi aku tuh kaget, ya kali pingsan langsung nih gua, jadi pingsan aku. bangun aku malam waktu itu sekitar jam 3 aku tuh berdoa itu kayak gitu ya kan, berdoa jam 3, dia terakhir aku berdoa itu jam 3, aku tuh langsung karena kaget, saking kagetnya itu langsung blok kayak gitu, nggak sadar lagi, bangun aku malam. Jadi abis itu aku duduk diem kan, abis aku bawa minum, baru aku ngomong, aku tuh nggak ngusir kamu, aku memang takut sama kamu, aku ketakutan dengan wujud kamu seperti ini. Aku ngomong sendiri itu sambil nangis, aku ngomong sendiri di ruang tamu kayak gitu ya kan. Tapi aku menghormati kamu, terima kasih udah nemeni aku selama di rumah ini, cuma aku tuh lagi ada masalah kayak gitu. Jadi kamu jangan baper. aku tuh sampai kayak gitu sambil nangis tuh gua. Jadi banyak banget kejadian itu ya. Intinya kalau menurut teman aku yang sempat berinteraksi sama dia kesepian, dia senang, dia sayang sama aku, sama keluarga aku, ceritanya si Enti ini. Jadi ada kisah sedih lah dibalik di semua kejahilan dia. Cuma alasan itu juga sih yang bikin aku nggak mau usir dia, biarin aja. Sampai detik ini pun dia masih di sono, dan setiap yang ngontrak aku tuh betah, setiap yang ngontrak rumah aku tuh pada betah kayak gitu loh. Cuma terakhir kemarin itu ada sedikit cerita, yang ngontrak terakhir itu waktu mereka mau ini kan ngecek rumah kami nih, masuk rumah, anaknya tuh nggak mau masuk, anaknya tuh nangis rewel, ngajak pulang terus gitu. Cuma aku diem aja, nggak mau ngasih tahu gitu kan, daripada mereka ketakutan kayak kan. Gimana ya, itu tadi, kita sama mereka itu beda dunia, mereka beraktivitas di dunia mereka, kita beraktivitas di dunia kita, saling berdampingan aja lah, nggak perlu saling ganggu ya kan, seperti itu aja sih. Dan mereka itu akan baik kalau kita baik gitu kan pada dasarnya jin sama manusia itu sama,
sifat juga sama kan, ada yang jahat ada yang baik kayak gitu kan. Bahkan manusia pun aku sering juga kayak nemuin yang ada yang baik ada yang nggak baik ya kayak gitu kan. Ya maklum aja lah, intinya seperti itu ya. Sebenarnya selain itu ada banyak cerita-cerita ini kan di rumah aku itu, makanya aku nggak mau nempati rumah itu tuh. Jadi kalau ditanya alasan aku sama orang, kenapa mbak kok mau ngontrak nggak nempati rumah ortu sendiri, bukan, aku jawabnya itu apa, pengen mandiri. Padahal sebenarnya bukan itu, ketakutan cuy, 4 tahun lebih gua spot jantung terus. Jadi ya apa ya, uh, ya begitulah, itu cerita aku kali ini. Next time aku akan ceritain lagi cerita-cerita yang lebih seru. Kalau ada yang mau nitip cerita boleh, kalian ini aja komen. Nanti aku kasih ini email aku, jadi bisa kalian kirim ke email aku atau ke ini DM via Instagram. Oke. Makasih mampir di channel aku. Selamat, ini malam atau siang nih? Nih aku syutingnya nih dari sore sampai malam nih. Ya pokoknya intinya seperti itulah. Bye bye, jangan bosan ya, mampir ya. Ya.